Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu tentang gelombang. Yang kemarin sudah sampai pada getaran. Apa itu gelombang? Gelombang juga sering disebut dengan wave. Tadi ada gambar, diperhatikan ya, itu gambar apa ya. Sebetulnya gelombang adalah berasal dari getaran, tapi ada yang merambat, bahwa gelombang getarannya hanya naik turun, tapi dia ada yang merambat. Itu berbeda dari antara gelombang dengan getaran. Gelombang ini sebetulnya yang merambat adalah energi atau tenaga, sehingga kalau gelombang mengenai benda, maka benda akan mengalami perubahan. Gelombang dapat merambat dengan beberapa cara. Gelombang juga bisa merambat melewati medium atau juga tanpa medium. Cara mudahnya ini saya sebutkan, getaran ada gelombang, dikelompokkan ada gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik. Ini gelombang menurut medium perambatan, ada yang perlu medium, ada yang tidak. Sedangkan gelombang menurut arah getarannya ada dua, gelombang transversal dan longitudinal. Kita pelajari lebih mendetail. Coba perhatikan, ini ada dua gelombang, satu gelombang transversal dan satu gelombang longitudinal. Nah, ini kita bisa mengamati tali yang gerakan naik turun. Kemudian yang ini untuk gelombang longitudinal kita lakukan percobaan dengan menggunakan per yang kita gerakkan, kita rentangkan, kemudian kita gerakkan maju mundur, nanti akan terjadi rapatan dan renggangan. Apa sebetulnya gelombang transversal? Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Cirinya ada bukit, ada lembah secara bergantian. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Bentuknya adalah rapatan dan renggangan. Ada yang rapat, ada yang merenggang. Ini bedanya. Coba kita perhatikan gambar ini. Nah, ini ada tali digerakkan naik turun, maka nanti gelombangnya akan bergerak naik turun seperti ini. Ini namanya gelombang transversal. Silakan dihidupkan di PowerPoint yang sudah saya berikan. Nah, ini nanti akan gambarnya bisa seperti ini. Kalau ini, nah ini naik turun, naik turun seperti ini. Nah, satu gelombang transversal terdiri atas satu bukit, satu lembah. Ini namanya satu gelombang. Kalau kita lihat dari A, B, C, D, dan E. A, B, C ini bukit, C, D, E adalah lembah yang belah bawah. Nah, silahkan dihitung sendiri ini berapa gelombangnya. Bagaimana cara mencari panjang gelombang? Nah, cara mencari panjang gelombang ini ada sebuah gelombang yang cukup panjang, misalkan dari A ke B yang panjangnya 0,8 meter, yang terdiri atas di sini ada berapa bukit, kemudian ada berapa lembahnya. Nah, ini untuk satu bukit satu lembah, ini namanya adalah panjang gelombang. Sehingga kalau kita awali dari sini, ini ada satu, kemudian ada bukit lagi
tambah lagi satu lagi berarti 2, tambah lagi 3, dan tambah lagi 4, sehingga ini ada 4 gelombang, panjangnya jaraknya 0,8, maka panjang gelombangnya adalah 0,8 dibagi 4, sehingga sama dengan 0,2 meter atau 20 cm. Panjang gelombang seringkali disingkat dengan seperti ini, seperti huruf N, tapi tidak N, tetapi lambda namanya, dengan rumus L dibagi N. Bagaimana cepat rambat gelombang? Gelombang itu kan merambat, ya, perlu waktu. Nah, jarak yang ditempuh gelombang, nah ini dalam waktu tertentu namanya adalah cepat rambat gelombang. Bahwa gelombang karena terdiri atas getaran maka ada periode, ada juga frekuensi. Nah, kita ingat bahwa frekuensi adalah banyaknya gelombang tiap sekon, sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali terjadinya gelombang. Dari gambar ini ada A sampai titik tertentu ini, waktu yang diperlukan 1,5 sekon. Di sini ada berapa gelombang? Misalkan ini 1, ini ada 2, ada 3 gelombang, waktunya 1,5 sekon, sehingga satu gelombang ini berarti butuh waktu 0,5 sekon, sehingga T sama dengan 0,5 sekon. Silahkan dicoba dikerjakan soalnya ini. Silahkan dikerjakan, tapi di sini sudah ada kuncinya. Sambil dibaca dan dipelajari. Kita lihat ada gambar panjang, ada gelombang yang seperti ini, ya. Ini ada setengah bukit, kemudian satu lembah, satu bukit. Ini ada 2/4 gelombang. Waktunya 1,5 sekon. Silahkan dikerjakan sebelum melihat yang lain kuncinya. Kita lanjutkan dengan gelombang longitudinal. Gelombang yang bentuknya rapat renggang sering disebut dengan gelombang longitudinal. Contohnya per atau pegas yang digerakkan maju mundur, dalam IPA disebut dengan selingki. Ya, kalau digerakkan maju mundur nanti dia akan kelihatan bergerak, yang ada rapatan, ada renggangannya, itu namanya gelombang longitudinal. Ini contohnya seperti ini ya. Ini kalau digerakkan berjalan seperti ini kelihatannya ya, itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan cepat rambat gelombang. Tadi sudah saya jelaskan bahwa gelombang merambat sehingga punya kecepatan. Ya, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktunya. Jarak seringkali disebut dengan S, waktu disebut dengan T, sehingga kalau disuruh mencari cepat rambat P sama dengan S dibagi T. Karena jarak yang ditempuh untuk satu gelombang namanya adalah lambda, panjang gelombang, sedangkan waktu untuk terjadinya satu gelombang disebut dengan periode, maka cepat rambat gelombang P sama dengan lambda dibagi dengan T besar. Nah, ini kalau kita tulis seperti ini, P sama dengan lambda dibagi T dengan ketentuan panjang satuannya meter atau sentimeter, cepat rambat ya satuannya biasanya adalah meter per sekon, sedangkan periode satuannya sekon. Untuk frekuensi, karena ini frekuensi adalah seper sekon per detik gitu ya, sehingga disebut dengan hertz satuannya frekuensi. Dari rumus ini P sama dengan lambda dibagi T, karena nilai T besar sama dengan seper F, maka P sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi. Silakan dicermati contoh-contoh yang sudah saya berikan. Ini ada penjelasannya, ada penyelesaiannya. Silakan dikerjakan, diisi. Ini adalah tambahan informasi dari saya.
contoh latihannya bisa dikerjakan, kalau bisa dimasukkan ke link yang sudah saya berikan, dijawab di kertas biasa, kemudian dipoto, kemudian kirim file lewat link Google Form. Nah ini untuk menyelesaikan bisa dikirim di situ nanti sekaligus absen. Yang lain Bapak Ibu guru kan sudah buat absen Google link sendiri, tapi ini saya buat sekaligus menjawab. Nah, silahkan mungkin kamu juga bisa melengkapi contoh-contoh membuat gambar percobaan gelombang transversal dan longitudinal dicoba-coba di rumah. Nah, jalan. Nah, gitu. Terima kasih ya. Ini kalau yang sudah mencoba silahkan belajar tanpa mengenal waktu. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.